Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak di rumah dan papa mama yang di rumah. Dan selamat pagi buat kita semua bapak ibu guru yang ada di tempat ini. Kita sudah siap untuk pembelajaran hari ini bukan? Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita akan beribadah kepada Tuhan terlebih dahulu. Biar sepanjang hari ini Tuhan pasti menolong kita. Karena kita percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan hati setiap kita. Sebab itu mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena mujizat-mujizat Tuhan nyata setiap waktu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, kami boleh belajar lagi Tuhan, itu semua mujizat yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Dan untuk memulai kegiatan belajar mengajar kami secara online hari ini, kami datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang tidak kurang panjang menolong kami, itu perkataan iman kami Tuhan. Hari ini akan tetap ada menolong anak-anak kami, menolong kami semuanya di dalam kegiatan belajar mengajar kami secara online. Bahkan hari ini dan untuk selama-lamanya kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan sudah memberkati setiap kami. Baik kami sebagai siswa, guru maupun orang tua dan setiap kami yang mendengar ibadah kami dimanapun berada, Tuhan memberkati setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pendalaman iman Kristiani SMP Benoai. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman. Selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam
Puji Tuhan, anakku sekalian, mari kita berdoa untuk kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhanku, bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Kami naikkan syukur buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami tetap sehat. Kami sangat mengucap syukur. Dan kami kembali akan belajar. Kami akan diisi oleh firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus. Untuk kami dapat mengerti apa yang kami baca. Memahami apa yang kami dengar. Dan buatlah hati kami mampu menyimpan firman-Mu, sehingga kami hidup terarah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Urapi aku hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Anakku sekalian, puji Tuhan, kita kembali berjumpa dengan ibadah PIK. Sekalipun kita berbeda tempat, Bapak percaya kita satu dalam roh, satu dalam iman, satu dalam Alkitab. Sekalipun Bapak tidak melihat kalian, tapi Bapak percaya kalian sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa yang kita lakukan di tempat ibadah kita di sekolah ini. Puji Tuhan. Anakku, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sukacita dalam berteman, ya. Tuhan, indah sekali ini tema, ya. Sukacita dalam berteman. Dalam Ibrani 13 ayat 1 berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Sangat singkat ini firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat 1 ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Dan Bapak yakin bahwa anak-anak juga sering mendengar ayat ini. Bahkan ayat ini untuk keluarga penuai ayat yang bukan asing lagi, sering kita dengar. Dan makna yang terkandung dari firman Tuhan ini sangat luar biasa. Bahwa Tuhan mengarahkan kita untuk kita memelihara kasih persaudaraan, mengasihi semua orang, sekalipun berbeda suku, sekalipun berbeda keyakinan. Bahkan mengasihi kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita. Ada satu pendapat, satu moto tentang berteman. 1000 teman masih kurang. Benar ya? 1000 teman masih kurang. Tetapi satu musuh sudah kebanyakan. Puji Tuhan. Maksudnya adalah kita harus banyak mencari teman. Hindari, jauhi. Jangan sampai kita memiliki musuh. Puji Tuhan. Kepada siapa kita berteman? Anakku, mengasihi itu kepada semua orang. Tapi untuk berteman, untuk bergaul, Tuhan punya aturan. Tuhan punya nasihat. Demikian firman Tuhannya.
1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini pesan Tuhan. Ini arahan dari Tuhan. Janganlah kamu tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Untuk mengasihi, kita mengasihi semua orang. Bahkan Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan dan kebaikan. Mengampuni harus sebanyak mungkin. Tetapi untuk pergaulan, Tuhan mengarahkan kepada kita bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu, teman sekalian, kepada siapa kita harus bergaul? Kepada siapa kita harus berteman? Dalam kitab Amsal 13 ayat 20. Coba ulang. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak. Siapa yang bergaul dengan orang yang baik menjadi baik. Tapi orang yang bergaul dengan orang bebal, orang jahat, dia akan celaka. Orang yang bergaul dengan orang yang bijaksana akan menjadi bijaksana. Tetapi orang yang bergaul dengan orang yang bodoh akan celaka. Jadi berteman kepada orang yang baik. Bergaul dengan orang yang baik supaya kita menjadi baik. Karena usiamu masih usia kanak-kanak, usia remaja. Usia kanak-kanak, usia remaja itu jiwanya labil, belum punya pendirian yang kuat, gampang tergoyahkan, gampang terbawa arus. Punya teman yang sebanyak mungkin, silahkan. Tetapi harus pilih-pilih. Kalau kita berteman dengan orang yang merokok, kita akan kebawa merokok. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang ngomongnya tidak benar, kita akan kebawa ngomong yang tidak benar. Untuk itu, anak sekalian, kami sebagai orang tua, saya sebagai hamba Tuhan, senang kalau anak-anak itu hidup punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, karakter yang baik. Untuk itulah kami sekolah penuai komitmen untuk membentuk karakter siswa agar hidup sesuai nilai-nilai kekristenan, hidup yang penuh kasih, punya karakter yang baik, kelakuan yang baik. Dan tentu orang tuamu juga senang, bahagia kalau anak-anaknya itu punya karakter yang baik. Kemudian dalam Amsal 22 ayat 24. Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan gampang marah dan naik darah. Kita akan kepancing marah. Akhirnya bukan berteman, tapi malah berlawanan, bermusuhan. Untuk itu sekalian, mengasihi kepada semua orang itu harus.
tetapi untuk bergaul, berteman, carilah teman yang baik. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Carilah teman sebanyak mungkin, tapi carilah teman yang baik, yang akan membawa hidup kita menjadi baik. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita memerlukan orang lain. Karena Tuhan mengharapkan kita harus mengasihi kepada semua orang, memelihara kasih persaudaraan. Nah, dalam pergaulan, dalam berteman, kita harus senang berteman dengan orang yang baik. Kita harus senang, sukacita, banyak teman. Seperti di awal Bapak sampaikan, 1000 teman masih kurang, tetapi 1 musuh sudah kebanyakan. Teman sekalian, inilah pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Anakku, sekolah penuh yang Tuhan kasihi, bertemanlah dengan teman-temanmu yang sekelas, yang berbeda kelas 7, kelas 8, kelas 9, teman-temanmu. Adik-adik di SD juga teman-temanmu. Di gereja masing-masing banyak teman, bertemanlah. Jangan kita menyendiri, jangan asik sendiri, tapi asiklah berteman, senanglah berteman. Carilah teman sebanyak mungkin. Tuhan mengasihimu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, aku hamba-Mu mengucap syukur. Saat ini kami membaca firman-Mu. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Aku hamba berdoa, berkati setiap anak-anak SMP Penuai, berkati keluarga besar Penuai, berkati orang tuanya, berkati usaha pekerjaan orang tuanya, berkati setiap rumah tangga Penuai dengan kesehatan yang sempurna. Yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Haleluya. Karena kami berdoa, kami orang tua berdoa bagi setiap anak-anak kami di Penuai ini, agar mereka hidupnya terarah sesuai dengan firman-Mu, agar mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, agar mereka punya akhlak yang mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Suatu kebahagiaan kami sudah orang tua menyaksikan, melihat anak-anak kami bertumbuh sesuai dengan jalur firman-Mu, sesuai dengan jalan firman-Mu. Berkatilah kegiatan hari ini, baik guru-guru, baik anak-anak, guru staf, tata usaha, tata laksana, sampai keamanan yang beraktivitas hari ini di sekolah Penuai ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, dan sekalian, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.